Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya berpantun nggih teman-teman, nanti boleh kalimat cakepnya diganti dengan emot tepuk tangan nggih. Bunga sekuntum, bunga melati, putih berseri, harum baunya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga hari ini sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pengembangan kompetensi ASN telah menjadi tren yang sangat luar biasa karena kompetensi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam sistem merit. Basis kita ini bukan lagi spoil system, tapi sudah kepada merit system yang salah satu instrumennya adalah kompetensi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kompetensi adalah alat dasar untuk berkompetisi. Untuk itu, kompetensi harus dimiliki oleh ASN sebagai bekal dalam berkompetisi. Setelah seseorang menang berkompetensi, maka yang diwujudkan adalah kinerja yang baik. Kompetisi ASN meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, di mana ketika seseorang memiliki kompetensi yang bagus, maka akan berdampak pada tim dan organisasi yang bersangkutan. Bahwa pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui 9 box talent. Nah, ini lagi marak sekali 9 box talent. Kemudian 9 box ini merupakan instrumen dalam memetakan seseorang bagaimana yang bersangkutan dapat dikembangkan potensinya. Setiap individu akan berbeda mekanisme atau perkembangan potensinya sesuai dengan 9 box talent. Untuk itu, BKPSDM Kabupaten Magetan telah menyusun kebijakan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai, dengan harapan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, maka semakin banyak para ASN yang mengembangkan kompetensinya dan kapasitas diri. Perkenalkan, saya Yanti yang akan memandu jalannya kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai akan saya sampaikan tata tertib sosialisasi kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon kepada para peserta untuk menonaktifkan suara atau dalam silent mode, di mute ya nggih. Kemudian selama paparan materi, kemudian peserta diharapkan on kamera. Kemudian pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau bisa nanti dengan raise hand. Dimohon untuk tidak spam kehadiran di kolom chat dikarenakan link daftar hadir akan kami sampaikan. Jangan lupa acara ini juga direkam sehingga nantinya jika Bapak Ibu ketinggalan atau ada hal-hal yang perlu diingat kembali, nantinya bisa diakses, dilihat kembali pada YouTube kami, YouTube BKPSDM Kabupaten Magetan. Baik, pada pagi hari ini telah hadir bersama kita narasumber dari BKPSDM Kabupaten Magetan, Bapak Inci Abdul Yatim SEMAP, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi. Selamat pagi Pak Inci. Selamat pagi Mbak Yanti. Salah Siap. chat mic ya. Siap, ya. Di samping kanannya Pak Inci ada Mas Jurganda Gunawan, Eskom, analis SDM ahli muda. Oke. Selamat pagi Mas Ganda. Oke, selamat pagi Mbak Yanti. Selamat pagi semuanya. Mari kita ikut bersama penyampaian materi dari Bapak Inci Abdul Yatim SEMAP. Kepada Pak Inci disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Ibu semuanya,
saya itu biasanya pakai teman-teman gitu enak gitu ya. Karena semuanya kan teman-teman saya ya, ASN Magetan. Nggih. Eh, Terima kasih sudah mengikuti eh, sosialisasi ini. Dan kenapa masih saya yang diminta? Ya karena ini termasuk utang ya. Utang ketika saya dulu masih di BKA gitu. Eh, dan waktu merancang perbubnya juga ketika saya ikut serta di situ gitu, ikut nimbrung. Nah, eh, perkenankan saya ya menyampaikan beberapa hal. Tentu saya tidak akan membaca isi dari peraturan bupati ini secara rinci ya semuanya, hanya beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam pengembangan kompetensi ini memang diperlukan pedoman ya yang mengatur sehingga nanti bisa berjalan secara terarah ya, kemudian juga efisien, efektif dan berdampak ya. Kuncinya adalah terarah dan berdampak itu. Karena kalau pengembangan kompetensi wis pokoke ono pelatihan gitu nanti arahnya kemana ya juga nggak jelas terus nggak berdampak ya akhirnya ya tidak efisien tidak efektif gitu termasuk nanti ini kan mulai dari perencanaannya kemudian pelaksanaan kemudian pembiayaannya atau penganggarannya bagaimana dan monitoring evaluasinya bagaimana nanti ya semuanya ada di Perbub ini eh, diharapkan dengan adanya Perbub ini nanti akan memudahkan kita semuanya agar pengembangan kompetensi yang kita laksanakan ya seperti saya sampaikan tadi benar-benar terarah dan berdampak bagi peningkatan kinerja eh, pemerintah daerah khususnya di perangkat daerah dan juga terhadap karir ASN itu. Nah, pengembangan kompetensi ini tentu memang harus terintegrasi ya. Sekarang ini pengembangan kompetensi istilahnya terintegrasi dan itu memang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dan juga merupakan kewajiban bagi setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Ya, karena kewajiban intinya adalah ketika dari anggaran pemerintah tidak ada, jenengan tetap berkewajiban untuk mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi. Ya, karena sudah kewajiban. Bentar. Nah, apa itu pengembangan kompetensi terintegrasi? Artinya bahwa pendekatan pengembangan kompetensi yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN itu terintegrasi dengan pekerjaan. Ya. Kemudian sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN, kemudian terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Komponen lain manajemen ASN misalnya manajemen talenta. Nah, nanti wah ini kalau bicara manajemen talenta yang ditunggu-tunggu teman-teman mestinya ya. Jadi pengembangan kompetensi ini akan menjadi pendukung utama dari pelaksanaan manajemen talenta nanti. Manajemen talenta ada 9 box ya, 9 box. Otomatis tadi sampaikan Bu Yanti pengembangan kompetensinya juga 9 box gitu. Nah, artinya ini sudah dibuat sejalan ya antara implementasi dari manajemen talenta dengan pengembangan kompetensi sebagai penunjang utama ya. Jadi kan ada dua busur ya. Ada kinerja yang ke atas kinerja betul ya Pak Yadi yang ke atas dan ada
potensi kompetensi yang ke kanan ya. Nah, otomatis ini menjadi unsur utama dari karir jenengan ya. Otomatis kalau kita bicara manajemen talenta itu terkait dengan karir teman-teman ASN. Nah, otomatis ini harus benar-benar diatur ya pengembangan kompetensi ini sehingga nanti benar-benar tadi terintegrasi dengan pekerjaan, berdampak pada peningkatan kinerja organisasi ya dan juga karir jenengan itu. Kemudian nah, prinsip dasar pengembangan kompetensi terintegrasi itu dilaksanakan secara inklusif, yaitu membuka akses untuk semua, ya semua berkesempatan, ya untuk melakukan pengembangan kompetensi dan tentu ini berkelanjutan. Oh ya, eh, bisa di share, enggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman ya bisa sambil baca bareng ya. Ya, tadi sudah di-share Mas Heri materinya? Tidak apa-apa, di-share saja, teman-teman bisa baca lebih dahulu. Saya akan memberikan penekatan saja. Kemudian berdampak. Nah, hasil pembelajaran harus mampu menciptakan manfaat nyata bagi organisasi dan pemangku kepentingan, serta membantu pegawai ASN memecahkan permasalahan kinerja. Artinya, ini kinerja organisasi dan kinerja individu, ya. Kemudian efisien, yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan strategi dan metode pembelajaran yang membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya seminimal mungkin. Artinya ini adalah yang optimal ya. Optimal itu menghasilkan sesuatu yang paling tinggi dengan biaya tertentu. Itu optimal. Ya. Kemudian terintegrasi. Ini mengedepankan cara kolaboratif yang dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran formal berbasis lingkungan sosial dan berbasis pengalaman. Ini makanya akhirnya muncul yang namanya blended learning itu ya. Jadi kalau di BIM atau sekarang PKN atau PKA itu yang untuk eselon 3 dan PKP untuk yang eselon 4 ya. Itu makanya ada yang balik ke OPD-nya apa Mbak Yanti? Istilahnya untuk menyusun proyek perubahan di OPD-nya masing-masing, habituasi ya. Nanti dilaksanakan proyek perubahannya dilaksanakan di OPD dalam jangka pendek. Nah, itu kan juga berbasis pengalaman. Nanti diterapkan bagaimana. Jadi benar-benar diharapkan nanti akhirnya ya berdampak nyata gitu, kelihatan di jangka pendek sudah kelihatan dampak nyatanya gitu. Nah, ini kalau pengembangan kompetensi sudah sering saya sampaikan ya di banyak kesempatan ketika saya di BKA, itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan pemerintahan. Itu saya tidak menjelaskan terkait ini karena dulu sudah sering ya kami sampaikan pada teman-teman. Saya ingin melangkah berikutnya. Nah, ini pengembangan kompetensi ini kan meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, pembiayaan, evaluasi, pelaporan. Nah, dari sisi perencanaan kita pernah ketemu, terutama dengan Mbak Yanti ini ya, yang sering ya. BKPSDM sudah sering ketemu dengan teman-teman dari perangkat daerah. Dulu yang ada itu BIMTEK tentang penyusunan HCDP. Itu perencanaan pengembangan kompetensi di situ HCDP. Nanti akan ketemu lagi ya, karena akan disampaikan cara penyusunan secara teknis yang lebih mudah. Kalau kemarin sempat ngeluh iki piye to nyusune aku kok angel. Nah, nanti dari BKP SDM juga akan menyampaikan lagi ya terkait HCDP ini nanti dengan apa penyusunan yang lebih mudah itu. Jadi tidak usah khawatir.
dan tidak saya sampaikan di sini karena nanti lebih detail itu nanti ada waktunya sendiri ya. Cuman untuk bacaan awal ini di-share sama Mas Heri untuk materi ini apa eh, salinan ya, salinan dari perbub ini. Nanti bisa dibaca. Saya langsung ke pelaksanaan saja ya. Saya langsung ke pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pengembangan kompetensi itu ada dua jalur ya. Yang pertama jalur pendidikan, yang kedua jalur pelatihan. Kenapa ada dua? Karena yang dituntut untuk pengembangan kompetensi itu untuk meningkatkan kualifikasi dan yang kedua untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang kualifikasi ini yang pendidikan ya. Kalau sudah menempuh pendidikan dapat ijazah, nah ijazahnya itu yang disebut kualifikasinya. Berarti kalau sudah dapat ijazah, kualifikasinya sudah naik ya. Nah, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dilakukan melalui tugas belajar. Nah, ini tugas belajar apa? Ini untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk pendidikan diploma atau vokasi, sarjana, magister, doktoral, dan juga profesi. Nah, ada 4 kuadran ya untuk tugas belajar ini ya. Sebenarnya 2 tapi kemudian dipecah lagi ya. Yang pertama disebut hanya tugas belajar, yang kedua disebut tugas belajar biaya mandiri. Nah, untuk tugas belajar itu dibagi 2, diberhentikan dari jabatan, kemudian yang kedua tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. Sedangkan yang berikutnya tugas belajar biaya mandiri ini juga ada 2, diberhentikan dari jabatan dan tidak diberhentikan dari jabatan. Contohnya apa? Nah, tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan, misalnya ada teman-teman yang ikut PPDS itu ya, untuk yang dokter spesialis itu, program pendidikan dokter spesialis itu, tentu kan tidak bisa disambil-sambil kerja di perangkat daerahnya, ya. Nah, ini tentu diberhentikan dari jabatan, ya. Kemudian walaupun ya dapat beasiswa, tetapi tentu ini nanti biayanya juga besar kalau seperti itu karena resikonya kalau diberhentikan dari jabatan ini kan tidak bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan penghasilan lain-lain ya, yang ada hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga hanya itu, sedangkan tunjangan yang sifatnya dari pekerjaan, tunjangan kinerja dan lain-lain itu tidak dapat, harus dihentikan. Kemudian tugas belajar biaya mandiri. Itu bisa juga kalau misalnya mengambil pendidikan yang tidak memungkinkan sambil bekerja, otomatis harus berhenti. Nah, ini tugas belajar walaupun biaya mandiri tetap diberhentikan dari jabatan. Nah, yang paling banyak adalah tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan. Dulu teman-teman menyebutnya itu sebagai izin belajar ya. Dulu menyebutnya izin belajar itulah ya. Jadi tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari, jadi sambil tetap bekerja tapi juga sekolah itu ya. Apalagi sekarang sudah ada RPL di mana pengalaman teman-teman ketika menjadi pegawai, bukan hanya ketika menjadi pegawai negeri ya, ketika sudah jadi ASN, tapi ketika sebelum menjadi ASN bisa menjadi portofolio untuk dikonversi menjadi nilai SKS gitu, sehingga nanti mengurangi masa kuliahnya ya, masa belajarnya.
karena SKS-nya sudah bisa diperhitungkan dari pengalaman kerja itu. Nah, kalau dari RPL ini tetap ya dari BKPSDM itu menekankan yang tidak diberhentikan dari jabatan, kuncinya adalah tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai ASN. Makanya ketika kami bekerja sama dengan perguruan tinggi ya, kami tegaskan bahwa jangan sampai ada proses perkuliahan yang dilakukan di jam kerja. Itu. Jangan sampai mengganggu pekerjaan. Dan itu akan dilakukan monitoring, pengawasan. Jadi yang diawasi oleh BKPSDM bukan hanya ASN PNS ya, PNS tugas belajarnya, tetapi juga perguruan tingginya itu. Nah, selain tugas belajar yang tadi, yang doktoral, profesi, S1, S2 gitu ya, tapi juga ada pengembangan kompetensi melalui pendidikan ini untuk penyetaraan tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Misalnya yang dulu SD, kemudian mengikuti paket B itu ya, kemudian yang SMP mengikuti paket C. Nah, itu cukup persetujuannya oleh kepala perangkat daerah izinnya ya. Dan ini silakan dikoordinasikan dengan Dinas Dikpora ya. Karena untuk SKB biasanya ya, Sanggar Kegiatan Belajar itu penyelenggaranya ya. Lanjut, nah ini PNS yang melaksanakan tugas belajar ini mengajukan, ini saya maksudkan adalah tugas belajar saja yang bukan mandiri ya. Nah, PNS yang bermaksud melaksanakan tugas belajar mengajukan rekomendasi kepada BPK melalui BKPSDM. BPK itu bupati ya, pejabat pembina kepegawaian yang di daerah itu bupati. Kemudian, nah ini yang mengajukan rekomendasi ini melalui BKPSDM, nanti BKPSDM yang menaikkan nota dinas kepada bupati ya dengan memberikan pertimbangan ya. Nah, rekomendasi ini ya dimaksudkan adalah sebagai syarat mengajukan beasiswa dan atau pendaftaran program studi. Ya, ini biasanya untuk pendidikan lanjutan istilahnya ya, tugas belajar untuk yang dapat beasiswa itu biasanya ada syarat seperti ini. Ya. Kemudian pengajuan surat keputusan tugas belajar dilakukan setelah PNS dinyatakan lulus seleksi beasiswa dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa. Serta, nah ini yang perlu diingat, sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi, keputusan tugas belajar diterbitkan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman PNS ya, ketika mengajukan rekomendasi maupun untuk surat untuk keputusan tugas belajar ini harus dilakukan sebelum proses pembelajaran. Ya. Nah, karena sudah ada peraturan bupatinya, maka terhadap pengajuan tugas belajar ini yang teman-teman PNS ini ternyata sudah mengikuti proses perkuliahan, ini karena sudah ada perbubnya ya ditolak karena ketentuannya sebelum pelaksanaan proses pembelajaran atau perkuliahan. Ya, ini lanjut Mas. Berikutnya, nah untuk pengajuan persetujuan tugas belajar biaya mandiri ini juga sama dilakukan sebelum pendaftaran ya. Jadi dengan perbub ini tidak ada lagi langsung tembak. Jadi bupati dipaksa untuk menyetujui karena
PNS-nya sudah kuliah, sudah bayar, kayak gitu. Nah, dengan adanya Perbub ini, otomatis yang mengajukan izin tugas belajarnya itu setelah melaksanakan perkuliahan ditolak, ya. Itu. Kemudian PPK itu nanti memberikan rekomendasi bagi PNS untuk tugas belajar atau persetujuan tugas belajar biaya mandiri. Nah, mengingat untuk tugas belajar biaya mandiri ini biasanya jumlahnya sangat banyak ya, untuk mempermudah, memperlancar, maka PPK atau bupati di ayat 6 diatur juga dapat mendelegasikan kewenangan memberi persetujuan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ya, tugas belajar biaya mandiri kepada sekretaris daerah untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan. Jadi dari 4 kuadran tadi, persetujuan yang diperbolehkan, yang didelegasikan kepada sekda ini hanya untuk 1 kuadran, yaitu biaya untuk tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan. Itu. Kenapa kalau yang lainnya tugas belajar yang di baik yang diberhentikan atau tidak diberhentikan, kemudian tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan itu tetap harus bupati karena memang harus memperhatikan keberlanjutan tugas dinas sehari-hari itu ya. Lanjut berikutnya, nah ini agak detail memang kalau tugas belajar karena kami tidak menerbitkan SE lagi yang terkait ini karena memang sudah detail ya. Kemudian PNS yang telah mendapatkan persetujuan tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar. Surat keputusan tugas belajar ditandatangani oleh PPK. Kemudian, ya ini tadi lanjutan dari yang pasal 23, ya, ayat 6. PPK dapat mendelegasikan penandatanganan surat penugasan untuk melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, yang tadi mendapatkan persetujuan biaya mandiri tadi, tugas belajar biaya mandiri, yang tidak diberhentikan dari jabatan. Jadi ini sinkron dengan di pasal 23 ayat 6. Ya, kalau di 23 persetujuannya, di pasal 24 itu terkait dengan surat tugasnya, ya. Kemudian, nah ini syaratnya PNS yang bisa mengajukan tugas belajar itu adalah yang pertama berstatus PNS. Kenapa? Karena aturan dari pemerintah pusat sampai sekarang yang ada hanya aturan tugas belajar untuk PNS, ya, yaitu SE Menpan nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil. Jadi untuk P3K sampai dengan saat ini belum diatur. Kemudian yang B, program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi selain menunjang tugas dan fungsi jabatan harus memenuhi persyaratan sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi. Ini ada di dokumen HCDP ya Mbak Yanti ya nanti ya, termasuk di situ karena pengembangan kompetensi kan tadi disebutkan terdiri dari jalur pendidikan dan juga pelatihan. Kemudian yang kedua, penyelenggaranya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi. Kalau di luar itu bagaimana? Itu masuk ke pelatihan. Ya. Kemudian yang C, penilaian kinerja PNS dalam 2 tahun terakhir minimal bernilai baik. Jadi, kalau punya niat, ya,
untuk melaksanakan tugas belajar. Ya sebenarnya sih tidak harus yang punya niat tugas belajar, semua PNS minimal harus bernilai baik ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah ini tidak mungkin jenengan dalam keadaan sakit terus mengajukan tugas belajar. Nah, nggak iso ngelakoni kan gitu. Kemudian berikutnya, nah ini banyak aturannya ya. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau tindak pidana. Kemudian tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. Jadi yang pertama tadi tidak dalam pemeriksaan, yang kedua itu tidak sedang menjalani hukumannya, kemudian yang ketiga tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. Nah, ini nanti dituangkan di dalam surat pernyataan dari kepala perangkat daerah. Kemudian syarat berikutnya, PNS-nya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir. Paling kurang itu artinya paling rendah sedang. Berarti kalau berat ya otomatis lebih dari sedang itu kan, itu masuk di sini. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir. Berikutnya persyaratannya, PNS yang mengajukan tugas belajar ini diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan pegawai. Ya. Nah, ini ada surat pengantarnya, usulan itu, dan ada rekomendasi dari kepala perangkat daerah bahwa yang bersangkutan itu disetujui untuk mengajukan permohonan tugas belajar. Ya, ada formnya nanti lebih lanjut dengan Mbak Upi ya untuk persyaratan ini. Kemudian PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun sebagai PNS. Jadi kalau masih CPNS tidak bisa. Kemudian sudah PNS tapi belum 1 tahun, terhitung dari pengangkatan sebagai PNS-nya. Itu tidak bisa. Tapi kalau lebih 1 hari saja gitu ya, setahun lebih 1 hari gitu sudah bisa. Ya. Kemudian batas usia tugas belajar, nah ini mempertimbangkan masa pendidikan dan masa pengabdian dengan ketentuan paling kurang. Yang pertama, 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan. Jadi misalnya kalau S1 reguler itu kan 4 tahun normatifnya. Berarti 12 tahun ya sebelum BUP batas usia pensiun. Ini khusus untuk tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan. Bagaimana untuk yang tidak diberhentikan dari jabatan? Itu hanya 2 kali waktu normatif. Nah, sekarang ada RPL, itu malah lebih enak lagi ya. RPL S2 itu bisa 1 tahun normatifnya. Nah, otomatis kan cuma 2 tahun itu sebelum BUP. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, untuk perguruan tingginya bagaimana? Nah, tugas belajar ini dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri dan atau perguruan tinggi luar negeri. Kenapa dan atau? Karena juga ada kelas double degree
double degree ini biasanya sekian tahun di perguruan tinggi dalam negeri, sekian tahun di perguruan tinggi luar negeri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri itu. Itu ada double degree. Biasanya ini yang beasiswa. Itu. Atau murni dalam negeri saja atau murni luar negeri saja. Gitu. Nah, untuk yang dalam negeri itu perguruan tinggi negeri, kedinasan, atau perguruan tinggi swasta. Nah, tentu juga ini juga harus memperhatikan kalau perguruan tinggi ini kita memperhatikan secara kualitas ya, karena juga ini berpengaruh pada kualitas lulusannya. Untuk menjamin kualitas ini maka ketentuannya ya untuk program studi yang dituju itu terakreditasi minimal B. Atau dengan aturan baru sekarang itu baik sekali. Ya, kalau dulu akreditasi itu A, B, C ya. Kalau sekarang akreditasi itu unggul, baik sekali dan baik. Jadi kalau terakreditasi B itu terakreditasi baik itu bukan B ya. Nah, ini banyak kemarin pengajuan itu menyampaikan ini sudah baik, ya, artinya B, bukan. Kalau baik itu C ya, masih C. Biasanya untuk perguruan tinggi yang prodinya baru. Untuk prodi-prodi baru itu biasanya di awal pasti masih C ya, atau baik. Nah, minimal yang kalau ingin mendapatkan persetujuan ya otomatis harus minimal baik sekali ya untuk saat ini. Kalau masih baik atau C, nah ini harus mengajukan persetujuan ke Menteri Pan-RB. Biasanya sangat sulit karena saya dulu beberapa bulan yang lalu sempat konsultasi ke Pan-RB terkait dengan ini, syaratnya berat ya. Jadi sepertinya kok sulit gitu ya. Karena di sekitar kita ini sudah banyak yang akreditasinya sudah baik sekali itu atau bahkan unggul. Dan ini dari Menpan punya datanya. Ya, pangkalan data Dikti itu mudah sekali diakses. Dari Menpan juga mudah sekali untuk mengakses itu. Jadi misalnya kita membuat alasan yang dibuat-buat istilahnya biar bisa lolos itu dari Kementerian Pan-RB bisa tahu ya. Jadi lebih baik dipilih yang minimal baik sekali. Syukur-syukur kalau sudah unggul. Dan kemarin alhamdulillah beberapa program S2 RPL itu sudah akreditasinya unggul ya. Yang kami sampaikan juga kemarin di Ayo Sekolah. Tapi kalau teman-teman ASN, terutama PNS, menginginkan perguruan tinggi yang lain di luar yang kemarin dalam program Ayo Sekolah itu, di luar itu monggo. Yang penting ketentuannya program studinya minimal baik sekali atau B. Syukur-syukur kalau A ya atau unggul. Berikutnya, nah ini. Bagi PNS tugas belajar atau tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya diberhentikan sementara dari jabatan struktural atau fungsionalnya. Ya. Karena itu kan tunjangan-tunjangan struktural tidak ada, tunjangan TPP ya, tidak ada. Ya. Termasuk juga kalau yang di kesehatan itu apa ya? Jasa pelayanan ya. Nah, otomatis kan harus berhenti kalau ini. Makanya nanti di belakang nanti kami sampaikan terkait dengan dana bantuan penunjang pendidikan itu. Nah, kemudian untuk PNS yang mengajukan tugas belajar ini, ketika akan melaksanakan tugas belajar, wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
ya. Itu ditandatangani sebelum melaksanakan tugas belajar. Kemudian wajib melaporkan ini semua ya, baik tugas belajar maupun yang tugas belajar biaya mandiri, wajib melaporkan kemajuan belajarnya secara berkala, ya. Laporan akademiknya, ya. Paling sedikit 1 kali setiap semester kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dengan tembusan kepada kepala perangkat daerah yang bersangkutan, ya. Jadi yang bersangkutan ini yang melaporkan. Kemudian yang telah menyelesaikan pendidikan juga wajib melapor kepada BPK melalui kepala BKPSDM dan kepala perangkat daerah yang bersangkutan, ya, dengan menyerahkan laporan telah menyelesaikan studi. Nah, laporan hasil studi disampaikan paling lama 15 hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar. Karena kalau masa tugas belajarnya berakhir, jenengan belum masuk kantor, belum melapor, nah ini disersi, dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan. Nanti ada kena sanksi disiplin ya, kalau seperti itu. Nah, setelah lulus, ya, nanti Kepala BKPSDM mengusulkan penempatan kembali PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatan. Nah, kemudian PPK atau Bupati menugaskan kembali, ya, yang tadi itu berdasarkan usulan Kepala BKPSDM. Kemudian untuk terkait dengan pengabdian setelah melaksanakan tugas belajar, wajib mengabdikan diri atau menjalani ikatan dinas. Ya. Ini disebutkan tugas belajar, jadi bukan yang mandiri ya. Nah, berapa lama? Yaitu 2 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya. Kalau 2 tahun berarti ya 4 tahun pengabdiannya. Nggak boleh kemana-mana, ya harus di situ, ya. Tidak boleh pindah antar instansi, ya. Pindah keluar daerah misalnya. Kemudian 1 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya. Jadi ini jarang sekali ya, ada PNS yang tugas belajar, artinya ini mendapatkan beasiswa, tapi tetap melaksanakan tugas sehari-hari. Ini jarang sekali, karena terus terang itu berat sekali, ya. Dan biasanya perkuliahannya juga reguler, itu. Kemudian 1 kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya. Nah, tadi yang biaya mandiri juga ada masa pengabdian ya, 1 kali dari masa pelaksanaan tugas belajar. Walaupun dia mandiri, tapi diberhentikan dari jabatan. Misalnya mengajukan program pendidikan dokter spesialis biaya mandiri. Ketika lulus ya tetap, misalnya lamanya 5 tahun, berarti ya paling enggak setelah lulus jadi dokter spesialis harus mengabdi di pemerintah daerah minimal 5 tahun. Itu ya. Kemudian ini PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dapat mengajukan pengusulan pencantuman gelar. Itu kan kalau setelah tugas belajar kadang-kadang karena terkait dengan keluarnya ijazah itu terkait dengan pelaksanaan wisuda dan juga penerbitan jurnal. Ada beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan bahwa jurnal harus terbit, jurnal ilmiah maksudnya harus terbit dulu dengan menunjukkan link penerbitannya, itu baru bisa mengikuti wisuda dan mendapatkan jasa.
Nah, itu mungkin pengusulan pencantuman gelarnya agak belakang ya setelah ijazah keluar. Tetapi jenengan harus masuk kerja ya. Karena kan tinggal nunggu jurnal, nunggu wisuda dan mendapatkan ijazah. Tapi proses pembelajaran kan sudah selesai sehingga wajib untuk masuk kerja. Itu. Nanti ada pengembalian biasanya kalau yang tugas belajar ya dari kampusnya. Nah, untuk pengusulan pencantuman gelar itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemarin di SE-nya sudah terbit ya. Seingat saya dengan Pak Tatit waktu itu menyampaikan sosialisasinya terkait dengan pencantuman gelar. Nah, kemudian yang berikutnya pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Ini bisa pelatihan klasikal, pelatihan non-klasikal, pelatihan dengan pembelajaran campuran yang tadi blended learning itu. Nah, banyak macam pelatihan ya. Nanti mungkin ini kalau saya sebutkan satu persatu habis waktunya. Makanya tadi waktunya lebih panjang di melalui pendidikan. Nah, banyak pelatihan yang sudah kami laksanakan. Ketentuannya ya, bagaimana dengan penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Nah, ini harus ada rekomendasi dari BKPSDM. Nanti lebih detail mungkin Mbak Yanti ya disampaikan terkait rekomendasi ini. Kemudian saya langsung melompat ke termasuk juga ini apa perangkat daerah yang memberangkatkan, menugaskan PNS-nya atau ASN-nya untuk melaksanakan pelatihan di luar ya oleh instansi luar. Ini juga harus ada laporannya ya. Kemudian bagaimana dengan pembiayaan? Pembiayaan ini pendidikan dan pelatihan itu bisa dari APBN, APBD atau sumber-sumber pembiayaan lain yang sah ya. Nah, untuk pembiayaan kompetensi melalui jalur pendidikan, ini pemerintah daerah menyediakan bantuan dana penunjang pendidikan ya untuk PNS tugas belajar ya, juga yang pendidikan profesi. Nah, kalau untuk pendidikan profesi ini melalui dalam bentuk biaya kontribusi ya, kalau yang profesi. Tetapi untuk yang tugas belajar vokasi, diploma ya, kemudian S1, S2, S3 itu selama ini diberikan selama tugas belajarnya ditandatangani oleh PPK atau bupati ya, itu. Khususnya yang diberhentikan dari jabatan. Kenapa? Karena sudah kehilangan penghasilan banyak ya. Walaupun dapat beasiswa, saya pengalaman pernah dapat beasiswa, tapi tetap tidak nututi, tetap grogoti gaji. Nah, oleh karena itu, apalagi yang pendidikan dokter spesialis, biayanya mahal sekali, di luar beasiswa itu juga masih banyak. Oleh karena itu, di standarnya, ya ini, standar harganya itu, saya sebutkan saja untuk PPDS itu eh, 50 juta per orang. Kalau untuk yang S2 non PPDS itu 15 juta di standar harga. Kalau di sini hanya tidak menyebutkan nilai, tapi di sini mengacu pada standar harga yang berlaku. Itu untuk S3 belum ada standar harganya ya, Mbak Yanti. Jadi mohon maaf untuk yang S3 karena biasanya nggak mungkin diberhentikan dari jabatan ini kayaknya yang S3. Eh, Dan itu tentu juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau misalnya tahun ini Kejata hanya 11 ya, di anggaran hanya ada 11, yang PPDS 15 orang. Ya mohon maaf, misalnya yang sudah menerima sebelumnya mungkin 3 kali, 4 kali, ya untuk ini istirahat dulu, ya prioritas kepada yang masih lama itu masih lama menjalani atau yang belum pernah sama sekali baru tahun ini memperoleh seperti itu. Tetapi ya mungkin nanti diusahakan kalau PAK boleh ya diusahakan lewat PAK. Tapi kalau anggaran pemerintah memang sangat terbatas ya
Mohon maaf untuk mohon dimaklumi karena memang kondisi kita sekarang ini lagi sulit ya terkait keuangan daerah. Nah, untuk penganggarannya bagaimana? OPD, perangkat daerah boleh menganggarkan ya, boleh, boleh menganggarkan pengembangan kompetensi ya. Nah, tetapi caranya bagaimana? Boleh menganggarkan sepanjang pada kode rekening yang terkait dengan pengembangan kompetensi, ya, pengembangan kapasitas itu. Kalau yang di lain-lain bagaimana? Tidak boleh. Jangan sampai nanti pengembangan kompetensi itu anggarannya disembunyikan di honorarium, di perjalanan dinas, di Mamin. Dari awal sudah kelihatan itu biaya apa penganggaran pengembangan kompetensinya itu dari awal sudah kelihatan ya di penganggaran awal. Jadi eh, jangan sampai nanti kalau Perbup ini sudah terbit itu wajib ya karena ini terbitnya sudah ini penganggaran sudah berjalan berarti ini paling tidak mulai tahun 2026 ya itu sudah harus terlihat di penganggaran awal. Monggo silakan perangkat daerah selain BKPSDM itu menganggarkan pengembangan kompetensi di instansi masing-masing ya di perangkat daerah masing-masing tetap harus berpedoman pada Perbup ini ya di bawah ya. Yang bawah Mas Heri ya di bawah. Itu yang pelatihan. Jadi pengembangan potensi dalam bentuk pelatihan. Oke. Kalau pendidikan sudah terpusat di BKPSDM, yang diatur adalah yang pelatihan. Dan di bawah, terus lanjut. Nah, ini tetap terintegrasinya di BKPSDM sebagai leading sektor, ya. Terus lanjut bawahnya masih ada. Terus lanjut. Yang saya sampaikan tadi, ini krusial ya. Nah, ini juga kalau misalnya yang apa memberangkatkan itu juga kami ada bantuan biaya, OPD juga boleh. Nah, itu kan pemberian biaya pelatihan kepada peserta pelatihan pada BK bisa dianggarkan dari BKPSD maupun perangkat daerah. Nah, ini kalau perangkat daerah di bawah Mas. Nanti itu Mbak Yanti ini jatai ya. Sakpiro nih. Terus bawah. Terus ini masih engkau jatai Mbak Yanti ben Mbak Yanti ya. Single si fresh itu. Kalau saya sudah bergeser untuk lali ya. Itu. Terus lanjut. Nah, ini. Nah, ya. Pasal 42. Perangkat daerah dapat menganggarkan pengembangan kompetensi dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah serta penganggarannya dicantumkan dalam kode rekening sub kegiatan peningkatan kapasitas atau sub kegiatan lain yang sejenis yang secara jelas menyebutkan kegiatan dalam rumpun pengembangan kompetensi ASN. Itu. Jadi harus di awal di penganggaran sudah harus tampak dan itu nanti silakan dirinci dalam bentuk honorarium, dalam bentuk perjalanan dinas, dalam bentuk mamin, dalam bentuk sewa gedung, monggo silakan. Tetapi tentu ini sub kegiatannya harus sudah disebutkan. Lanjut di ayat 2-nya. Nah, perangkat daerah dapat menganggarkan pengembangan kompetensi berdasarkan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi. HJDP tadi ya Mbak Yanti. Kemudian yang ketiga, perangkat daerah yang menganggarkan sendiri pengembangan kompetensi dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah wajib menyampaikan informasi anggaran tersebut kepada BKPSDM di awal tahun anggaran. Ya, itu. Jadi kami tidak masuk di tim verifikasi anggaran ya, karena mungkin di tim anggaran punya ketentuan tersendiri, sehingga yang kami harapkan ini. Jadi perangkat daerah yang menganggarkan sendiri biaya untuk
pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan itu wajib menyampaikan informasi anggaran tersebut kepada BKPSDM. Ya, mungkin nanti diatur ada surat itu ya untuk pelaksanaannya. Oke, itu lanjut monitoring dan evaluasi. Nah, ini untuk monitoring BKPSDM akan melakukan monitoring dan juga nanti di situ ada kewenangan dari inspektorat untuk melakukan pengawasan. Termasuk juga yang mengajukan rekomendasi. Ini nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai perencanaan atau tidak ketika hasilnya sudah dilaporkan. Itu saja Mbak Yanti. Mungkin nanti ada hal-hal yang lain ketika perangkat daerah tidak melaporkan bagaimana, itu BKPSDM bisa ada pasalnya, itu bisa mengusulkan pengurangan nilai SKP kepala perangkat daerahnya. Itu. Jadi sanksinya lumayan ya. Monggo selanjutnya yang lebih teknis Mbak Yanti mungkin nanti ya bisa lebih jelas lah gitu. Monggo Mbak Yanti. Baik, terima kasih Pak Inci. Sepertinya sudah jelas sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Inci terkait dengan peraturan Bupati untuk pengembangan kompetensi. Sudah banyak juga hal-hal yang kami sampaikan terkait dengan pengembangan kompetensi, termasuk juga penganggaran dan juga rekomendasi, itu juga sudah kami sampaikan. Harapannya ke depannya bisa lebih tertib lagi dalam penyampaian rekomendasi. Mohon izin ini juga kami sedikit menambahkan Pak Inci terkait dengan BKPSDM Kabupaten Magetan. Alhamdulillah di tahun ini kami sudah mempunyai pembelajaran online mandiri, sistem pembelajaran secara online itu berupa LMS Ngangeni, namanya Ngangeni. Nah, insya Allah nanti launching LMS tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026 sekaligus dengan pembukaan Latsar. Ini penting sekali untuk LMS, nanti untuk lebih jelasnya ada tersendiri nanti kami sampaikan terkait dengan penggunaan LMS seperti apa. Nanti kami sampaikan di waktu tersendiri Pak Inci. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan tadi kami sampaikan yaitu pengembangan kompetensi, maka tidak kalah pentingnya ketika pengembangan kompetensi sudah dilaksanakan, Bapak Ibu perlu mengupdate di MyASN masing-masing. Nah, ini terkait dengan MyASN atau CISN, ini berdampak sekali terhadap data kita, berdampak sekali terhadap DMS, yaitu Dokumen Manajemen Sistem, yang muncul angkanya DMS itu pada MyASN masing-masing. Nah, ini harapan kami nanti teman-teman juga bisa mengupdate data dan terutama di dalamnya juga data pengembangan kompetensi. Dan untuk itu kami beri kesempatan kepada Mas Jurganda Gunawan untuk memberikan materi terkait dengan DMS ini. Betapa pentingnya data management system untuk MyASN kita. Silakan Mas Ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung izin share screen, ya. DMS ini singkatan dari Dokumen Manajemen Sistem, ya, yaitu aplikasi atau lemari digital resmi dari Badan Kepegawaian Negara yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memverifikasi, dan mengintegrasikan dokumen arsip kepegawaian ASN secara elektronik, aman, dan terpusat dalam sistem SIASN. Berikut adalah poin-poin penting dari DMS BKN. Fungsi utama, melakukan digitalisasi arsip, mempermudah akses dokumen, dan mempercepat layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, dan lain-lain. Kemudian integrasi, sudah terintegrasi langsung dengan aplikasi MyASN dan SIASN.
DMS ini juga sering merujuk pada skor penilaian otomatis dari BKN, yaitu skornya 0 sampai 100, yang menunjukkan tingkat kelengkapan dan validitas dokumen pendukung di data ASN. Kemudian kewajiban berdasarkan SE Kepala BKN nomor 11 tahun 2025 digunakan untuk pengelolaan arsip ASN secara modern. Untuk DMS ini sementara di aplikasi MSN baru yang PNS dan CPNS, untuk P3K belum difasilitasi. Kemudian untuk update data DMS ini harus didampingi oleh pengelola kebagian atau operator PD. Kemudian ini tingkatan kategori skornya 90 sampai 100 sangat lengkap dan valid, kemudian 80 sampai 89 lengkap, sedikit perlu dilengkapi, kemudian 60 sampai 79 cukup atau banyak kekurangan, kemudian di bawah 60 kurang lengkap atau bermasalah. Oke. Jadi gini untuk DMS ini nanti uploadnya itu langsung dari MSN. Kenapa harus didampingi? Karena ini kebanyakan kan PNS sudah upload dokumen di aplikasi Redoc. Jadi nanti untuk mempermudah itu PNS login di aplikasi MSN, kemudian untuk upload itu nanti langsung minta ke operator, misalnya butuh data golongan atau riwayat pendidikan, itu langsung diambil dari Redoc, nanti bisa langsung disandingkan terus diupload di DMS. Oke. Kemudian untuk mempercepat prosesnya nanti kan ini setelah upload di aplikasi MSN itu perlu adanya proses approval. Nah ini nanti kemungkinan banyak yang perlu di-approve ya. Jadi berikut OPD yang dimintai tolong untuk membantu approval, yaitu Dinas Pendidikan dan Lingkup Sekolahan, kemudian PUPR, selanjutnya Dinas Kesehatan dan Lingkup UPTD Puskesmas, dan RSUD. Jadi nanti minta tolong untuk OPD tersebut, untuk bantuannya 1 orang sebagai PIC, perwakilan dari kami. Jadi nanti ketika Dinas Pendidikan ada sekolahan itu sudah upload, bisa langsung koordinasi dengan PIC-nya. Jadi tidak perlu menunggu dari BKPSDM. Jadi untuk proses percepatan itu, Kemudian ini kemarin kita permintaan data operator di UPD, minta tolong yang belum mengirim kami tunggu sampai jam siang, nanti siang. Untuk sebagai tindak lanjut kemarin aplikasi penugasan harus dengan data operator UPD. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi ya. Jadi yang pertama itu PNS masuk ke ASN Digital, kemudian masuk ke aplikasi MSN. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kebetulan tadi tidak muncul ya nilai DMS-nya, tapi kita sudah screenshot tadi di awal. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke. Maaf kurang jelas tadi soalnya tak cek itu ternyata kadang muncul kadang tidak gitu. Jadi itu Iya, nya itu. Jadi ini mungkin bisa mewakili, Jadi di sini DMS dimasuk di menu dashboard. Kemudian pada tampilan dashboard ada tulisan DMS, ini ada skornya. Sebagai contoh ini skornya lengkap yaitu 74,6. Kemudian untuk melengkapi data DMS-nya, klik di tulisan lengkap ini ya, di bawahnya skor. Klik ini, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, ini ada 2 arsip, yaitu arsip utama dan arsip kondisional. Di sini ini arsip utamanya terdiri dari CPNS. Nah, ini ada sebelahnya ada nilainya. Kalau nilai 100 ini berarti sudah
di-upload dan di-approve dari PIC-nya. Untuk CPNS ini biasa SK CPNS saja dimasukkan, kemudian nanti ada SPMT, terus apa? SPMT sama, oh iya, sama praktek oh iya ini. Untuk yang D2NP ini adalah praktek penetapan NIP CPNS ya. Ini G. Untuk yang CPNS angkatan 2014 mungkin ada ya, tapi yang sebelum-sebelumnya tidak ada, tapi jadi sementara dikosong aja yang tidak punya perteknya ini. Kemudian diklat, biasa diklat ada struktural, ada fungsional. Nanti ketika diklik, nanti munculnya seperti ini lah, rinciannya seperti ini. Kalau ada yang nilai di bawah 100 itu nanti muncul yang merah-merah ini. Nanti tinggal merah ini misalnya apa gitu nggak, tinggal dicari dokumennya terus diupload gitu. Kemudian DRH. Nah, untuk DRH ini nanti minta tolong operator ya. Tadi fungsinya didampingi gitu. Untuk DMH ini sangat mudah, yaitu nanti dari operator silakan login di ICSN menggunakan apa user operator, kemudian dicari di profil. Nah, seperti ini profilnya ya. Profil, kemudian langsung ini cetak profil, diklik, nanti otomatis terdownload DRH-nya. Kemudian disimpan, lah nanti seperti ini. Ini contoh DRH saya. Ini nanti langsung diupload di sini, di menu DRH ini. Kemudian golongan sama golongan, terus jabatan juga sudah jelas pendidikan, terus data PNS ini. Kemudian ini contoh diklat ya, diklat. Nah ini sudah. Jadi ini ngelink di aplikasi SISN. Ketika di SISN ada data diklat, ini kemudian belum diupload dokumen pendukungnya, nanti merah-merah seperti ini. Nah, caranya gimana? Nanti langsung disiapkan dokumennya, yaitu file PDF maksimal 1 MB. Kemudian ini ada ikon upload, diklik upload sini, nanti langsung diupload nih. Setelah diupload, nanti gambar ikon ini nanti berubah seperti jam ini. Nah, ini tandanya belum diverifikasi. Nanti tadi khusus untuk 4 OPD yang besar-besar tadi ya, langsung hubungi PIC-nya yang sudah ditentukan oleh OPD-nya. Ini sebenarnya prakteknya, saya coba. Ya ini kadang muncul, kadang tidak. Gitu. Jadi ditunggu. Jadi nanti kliknya di sini ya, dia ada tulisannya ini. Kebetulan ini tidak muncul. Oh ini muncul sebentar ya. Oke, sudah muncul. Ini ya, kita contohkan untuk golongan ya. Tadi sudah kita siapkan ini golongan 3B. Ini ya, klik logo apa ikon download ini, upload nih. Kemudian ambil data dulu di Nah ini datanya kalau kesulitan nanti langsung hubungi operator. Aduh ini maksimal 1 MB. Ntar kita coba dulu ya. Nah ini sudah masuk ya. Keterangan sudah masuk ini seperti ini. Apa namanya? Sudah ada ganti ikon yang awalnya upload dokumen, kemudian ini ganti jam. Inilah ini ganti jam ini. Tanya sedang menunggu validasi dari admin ya. Langsung coba kita itu ya, kita approve dulu nih sebentar ya. Oke, sambil menunggu Mas Ganda untuk membuka admin, kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, dapat mengisi link daftar hadir yang telah di-share di kolom chat, nggih. Dan jangan lupa nanti kalau setelah sesi ini berakhir akan ada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan terbaik yang sudah mungkin dari tadi udah mulai dicatat. Monggo nanti sudah bisa punya angan-angan apa yang mau disampaikan. Izin approve-nya gangguan juga ini ternyata nanti. Oh, nggih. Oke, mungkin itu untuk terkait yang DMS nggih, kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan langsung nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
menambahkan Mbak Yanti Boleh Pak untuk Inci, silakan. masih terkait DMS, nggih. Mohon betul-betul ini diperhatikan, segera diupdate. Punya saya sudah 93,8. Nah, ini Mas Ganda yang kurang itu dari sisi kalau arsip utama itu kebetulan saya ini golongan lama. D2NP-nya per teknip itu yang menjadi dasar untuk pengangkatan CPNS nggih, itu disimpan oleh BKPSDM. Sekarang BKPSDM, dulu BKD. Kebetulan saya dari Malang, ya BKD Kabupaten Malang. Jadi disimpan di sana, saya enggak memperoleh. Nah, ini saya tidak bisa apa-apa, ini akhirnya nol kan nilainya. Kemudian untuk diklat ya Mas Ganda, diklat ternyata ada yang sudah diinput, nggih, dituliskan diinput di CISN, tetapi eh, dokumennya tidak diupload. Nah, ini akhirnya mengurangi. Akhirnya nilainya cuma 90. Ya, seandainya ini sudah ada semua mungkin bisa 100. Terus untuk jabatan. Nah, ini jabatan di saya kebetulan yang jabatan saya lama waktu staf itu belum ada, ya, belum saya upload, ya. Sudah diisi, di entry, di input, di CISN jabatan-jabatan itu, tetapi dokumennya nggak ada. Nah, itu otomatis mengurangi nilainya sehingga tinggal 91%. Nah, itu kalau dipenuhi bisa 100%. Kemudian pendidikan dari SD sampai yang terakhir, nah itu kalau penuh semua diisi, di CISN dan juga diupload dokumennya, pasti bisa 100% semuanya. Untuk yang kondisional, itu pindah instansi. Saya pernah pindah instansi, mutasi dari Kabupaten Malang. Nah, ini belum saya upload. Akhirnya nol. Nah, itu ya. Jadi nilainya jadi rendah. Dan untuk teman-teman yang tadi dimintai tolong untuk membantu approval ya di Dinas Dipora, Dinas PUPR, kemudian Dinas Kesehatan dan rumah sakit, mohon bantuannya. Nanti ke sini ya. Nah, kita bintek. Ya, Senin di Bintek ya. Senin di Bintek, teman-teman mohon ditunjuk ya dari perangkat daerah tersebut. Oke, mohon ditunjuk satu orang nanti untuk membantu kami karena memang penduduk di dinas-dinas itu, di unit-unit itu banyak sehingga kami butuh bantuan karena memang mendesak dan harus segera ya. Jadi mohon bantuannya. Kemudian, nah ini tadi tambahan lagi ya, yang non kondisional itu yang SKP. SKP saya itu belum saya upload yang 2022. Nah, itu akhirnya nilainya cuma 75 ya. Dari 4 yang harus diupload mulai 22 sampai 25, 22 enggak ada. Nah, ini tolong disiapkan teman-teman ASN menyiapkan dokumennya dan ini masih PNS ya, belum P3K ya. Di fiturnya yang di CISN belum ada ya, kita nunggu BKN saja sementara yang PNS itu prioritas dulu karena memang yang sudah disediakan di CISN itu untuk PNS. Jadi tolong semua dokumen-dokumen itu disiapkan semuanya dari mulai awal CPNS, pengangkatan dalam jabatan staf, terus struktural, fungsional, perpindahan ke sana ke sini, nah itu dilengkapi termasuk juga SKP. Itu tambahannya Mbak Yanti untuk yang DMS. Nggih. Oke, terima kasih Pak Inci, juga Mas Ganda yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Boleh beri aplaus dulu yang meriah buat narasumber kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dari penyampaian yang sudah disampaikan tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka sesi tanya jawab ini. Monggo teman-teman mungkin yang sudah mempunyai pertanyaan, kalau mau menyampaikan secara langsung boleh raise hand dulu, nanti akan kami persilakan. Atau kalau memang mau melalui kolom chat bisa langsung di kolom chat, nggih. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat, tapi ternyata sudah dijawab langsung sama Mas Ganda. Nggih. Ini kemarin sudah diupload di MySN, tapi approve Oh, ini ya, chat ya. Oh, nggih. Dari mana? Komar.
Sukumoro, mau bertanya? Ya, Boleh, boleh. ya, ya, Silakan, Mbak Mas Ganda, Neni. Nggih, nggih. silakan. Mas Ganda izin bertanya terkait DMS ini, nggih. Nggih, siap. Setelah kami cek, eh, punya saya itu nilai 87, sebentar, Oh ya, bagus, Mbak. 86,5. Nggih, nggih. Terus setelah saya cek itu ada pendidikan itu SLTP, SMA, SD. Itu dulu waktu permajaan sudah kita usulkan. Terus jawaban dari BKD itu yang timnya Des itu masih menunggu approve dari BKN. Itu gimana? Kita ngusulkan lagi itu nggak bisa. Nggih. Itu langsung diupload di DMS saja, Mbak. Langsung kan kemarin MS itu sudah kita cek, masih gimana? silang, masih merah. Nggih, tadi kan sudah tak praktekkan cara uploadnya di DMS, Mbak. Di MyASN. Oh, Cuma berarti di bisa SISN upload kan, di situ langsung bisa ya? iya betul bisa, Oh nggih. iya, Dulu kan nggih, kita itu. terkait profiling itu, Pak Encing, nggih. Mm-mm. Profiling kan kita harus melengkapi data untuk menaikkan nilai manajemen talent pool itu kita harus update dari aplikasi SISN. Sedangkan SISN Ya, tuh untuk approval kan berjenjang. Ada yang sampai level BKP SDM, ada yang sampai BKN itu termasuk riwayat pendidikan, golongan itu sampai BKN. Sebenarnya kita sudah des kemarin ya, cuma untuk approval ke BKN ini belum sempat yang untuk pelaksana belum kita. Jadi kebetulan ini ada aplikasi DMS. Nanti untuk update-nya bisa langsung di menu masuk ke MyASN dulu, kemudian pilih yang DMS tadi, yang seperti yang sudah saya ya. contohkan tadi gitu. Nggih. Berarti untuk upload di DMS itu nggak perlu Iya. approve ya, Mas? Approve sampai kita Mbak juga. Tetap Oh, approve, ada tapi cuma sampai level BKP SDM. Nggih. KPSDM. Oh, Ya, nggih. gitu. Nggih, Mas, terima Ya, kasih. nggih, siap Mbak, nggih, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Neni. Ini sudah ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Ganda ini untuk DMS selain OPD yang disebutkan di slide tadi, approve-nya apakah tetap langsung di BKD? Oke. Kemudian dan juga sebenarnya lebih baik dilengkapi melalui input usul di menu peremajaan milik operator atau cukup lewat DMS saja. Monggo Mas. Ya, nggih, siap. Untuk DMS ini saya lagi nggih langsung di MySN-nya masing-masing PNS. Jadi makanya tadi kita himbau untuk didampingi dengan operatornya. Jadi operator tuh sudah memiliki data-data jenengan. Jadi nanti tinggal misalnya, oh saya kurang pendidikan loh, apa tadi? Pak Enci kurang apa? Diklat lah, kurang diklat mungkin kemarin teman-teman udah upload di aplikasi Reddoc. Jadi tinggal ambil di Reddoc, dimasukkan di MySN-nya di menu DMS, itu nanti tinggal di-upload, terus kemudian tinggal tunggu approve, udah langsung masuk gitu. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ganda. Ada lagi dari bagian PBJ, jika ingin mengikuti pengembangan kompetensi taraf internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, terdapat keterangan bagi instansi daerah harap memperhatikan alur koordinasi dengan Kemendagri. Mohon bantuan untuk dicarikan informasi terkait keterangan tersebut. Nah, ini karena berhubung Pak Inji sudah berpindah, jadi saya izin langsung menjawab saja terkait dengan kompetensi taraf internasional. Ini sepertinya dari Mbak Mega, nggih. Dari Mbak Mega. Untuk keluar. Iya, ini sepertinya nanti untuk lebih lanjut mungkin bisa datang ke BKD saja, ke BKPSDM, bisa konsultasi langsung dengan kami seperti apa yang diharapkan, terus persyaratannya juga seperti apa, nanti kami bisa bantu untuk fasilitasi. Seperti itu nggih untuk bagian PBJ. Semangat nggih. Monggo silakan dari teman-teman yang lain, boleh kalau mau bisa langsung open mic juga bisa. Monggo mumpung kita ketemu melalui forum ini, silakan jika ada pertanyaan atau mungkin sudah dirasa cukup iki. Izin Oke, menambahkan, Mbak. monggo silakan. Saya ulangi lagi, nggih, mumpung belum ada yang tanya, nggih. Untuk surat permintaan SPT operator, sekali lagi, nggih, segera kami tunggu hari ini. Soalnya untuk aplikasi
Ini tahun biru ini. Eh, Wah, Penugasan. iya, aplikasi penugasan, nggih. Jadi nanti aplikasi penugasan itu nanti harus butuh NIP operator, nggih. Itu. Kemudian untuk DMS ini minta tolong ya segera disampaikan ke teman-teman ASN di UPD masing-masing. Tadi juga sudah kita share ya video update DMS di grup Simpek ya. Tadi sudah kami share. Tinggal teman-teman share langsung ke grup OPD masing-masing. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi kami gitu. Jadi sebenarnya uploadnya semudah itu nggih. Tinggal datanya disiapkan, kemudian diupload, terus di-approve sudah selesai gitu. Nanti nilainya langsung otomatis nambah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganda. Ini sudah ada lagi pertanyaan melalui kolom chat. Posisi nilai dari Diah PW. Wah, posisi nilai DMS 67,5 ada merah 1 di file PNS. Misal nanti file PNS di-approve, jadi semuanya apakah bisa langsung 100% nilai DMS-nya? Atau hanya naik berapa persen karena hanya satu yang merah? Yang merah-merah. Nggih. Ini untuk perubahan nilainya kita kurang tahu guys. Yang jelas ketika yang merah-merahnya sudah dilengkapi atau diupload itu nanti langsung nilainya bertambah gitu. Nggih. Cuma tadi kan ada levelnya berapa persen, ada yang 40%, 60. Nah, itu ada sub-sub apa riwayat-riwayatnya. Contohnya ada yang di riwayat golongan. Tadi ada yang belum sampai 100%. Ketika itu dilengkapi semua, mungkin juga menambah nilainya gitu. Soalnya ini aplikasinya dari BKN, kita belum tahu. Ya, jadi kenaikannya berapa persen pun itu tergantung apa yang dicukupi dan nilai persentase yang ada di DMS itu. Begitu nggih Mas Ganda? Iya, betul. Insya Allah gitu nggih. Jadi kalau lengkap bisa 100 ini dari rekapan kita itu yang sudah 100 itu ada sebentar. Ya ini yang 100 ada 3 orang semagetan. Yang pertama atas nama Baderi, kemudian Budi Santoso, kemudian Endang Setiawati. Nggih. Kita beri plus ya untuk 3 Nggih, orang itu biasa. sudah 100. nggih. Magetan. Ya, satu Magetan. Yang lainnya 98, 90 gitu. 40 juga ada. Ya, nggih. Nggih. Baik, terima kasih Mas Ganda. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Oh, ada yang resen sementara. Boleh ya, kita tadi sudah membacakan kolom chat, nanti saya akan kembali lagi ke kolom chat. Ini ada yang resen, monggo dari Mas Kominfo, Hendit, Kominfo, Ya. monggo bisa Mau langsung. tanya Mas Ganda, ini kan kita tadi uploadnya di DMS ya Mas ya? Ya, betul Mas. Ya, terus ini akan ada yang merah-merah ada D3, ada SLTA, SD, punya saya itu masih merah. Ya. Cuman ini nanti yang diupload itu ijazahnya saja atau plus transkrip nilai. Karena kemarin itu yang diupload kan transkrip nilai dengan ijazah. Nggih. Itu Mas, yang saya Ya. tanyakan. Nggih, Terima kasih. nggih, Mas. Untuk pendidikan, riwayat pendidikan baiknya Mas, jadikan satu Mas. Soalnya kemarin tuh di menunya ada 2 sebenarnya, pendidikan, terus sebelahnya transkrip. Nah itu ternyata kita di aplikasi DMS uploadnya cuma sekali. Jadi baiknya dijadikan satu, yang atas itu ijazah, kemudian bawahnya transkrip gitu Mas. Oh ya, Jadi siap. satu aja Kasih nggak Mas. apa-apa. Nggih. Nggih. Ya, nggih, siap Mas. Ya, Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Terus sedikit Mbak. boleh, Terus silakan Mas Ganda. ini adminnya kok belum 100, kenapa ini lah? Gini, permasalahannya ini ada kemarin ada satu kendala yaitu di riwayat pindah. Kebetulan saya kan pindah dari Ponorogo ke Magetan, ya. Ini sudah saya upload. Nah, aplikasinya yang error. Harusnya kalau nggak error saya 100 juga, Mbak. Wah, luar biasa. Seharusnya begitu Mas Ganda. Iya. Untuk BKPSDM juga ada yang 100, Iya, paling harus. tidak operatornya yang di Ini BKPSDM. kita sudah Admin. menembus kontrak sama BKN Pusat, belum ada, mungkin aplikasinya dalam pengembangan mungkin. Untuk riwayat pindah mungkin ada kendala ya. Yang teman-teman yang pindahan dari luar mungkin ya, itu nanti kendalanya apa? Untuk dokumen pindahnya ternyata belum bisa menambah nilainya, masih merah terus. Itu termasuk saya juga gitu. Jadi nggak bisa 100 ini. Oke. Terima Nggih. kasih ya. Terima kasih Mas Ganda.
Baik, ini ada lagi dari kolom chat. Eh, Mohon diulangi lagi Mas Ganda untuk mendapatkan file DRH seperti apa itu. Nah, berarti ini mungkin gagal fokus Oke, ini. oke, siap. Monggo. Oke. Nah, tadi kan izin share screen dulu ya. Tadi kita sampaikan untuk dampingi dengan operator nggih. Untuk DRH. Nah, nanti dari operator bisa langsung masuk ke profil ASN lewat, jadi login dulu di SISN menggunakan akun operator, kemudian masuk ke profil. Nah, di profil itu di ini data utama dan data pribadi ini diklik sini. Nanti di bawahnya foto ini ada cetak profil. Tinggal klik itu nanti otomatis langsung muncul profilnya. Kemudian kita download. Setelah download nanti seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa langsung diupload ke riwayat DRH. Cuma gitu aja, nggih. Itu. Nggih, cukup jelas Nggih, nggih. Oke, ada lagi Mas Ganda ini dari Pelia Tri Kusumawati. Izin bertanya, sudah diupload di MySN, di bagian approve akun, operator dinas tidak muncul. Ya, ini memang untuk approval itu nanti kan ada 4 OPD itu ya. Nanti kita setting dulu. Untuk sementara yang bisa approve dari BKP SDM, kemudian dari 4 OPD tadi yaitu Dinas Pendidikan, PUPR, PUPR, kemudian Dinas Dinas Kesehatan, Rumah sakit. RSUD. Itu nanti minta tolong ditunjuk sebagai PIC nggih. Nanti kita setting NIP-nya untuk bisa meng-approve teman-teman yang setelah udah update di DMS itu. Gitu ya. Nggih, terima kasih Mas Ganda. Tambahan lagi ini dari Kecamatan Sukomoro, terkait dengan DRH yang sudah ada dokumennya, tapi tidak sama seperti punya Mas Ganda tadi sepertinya. Itu apa perlu pembaruan apa tidak? Nggih, baiknya dipembarui dulu nggih. Kayak foto terus data-data lainnya dilengkapi dulu minimal di data pribadi ya. Jadi biar di MS-nya tuh enggak kosong, biar ada isinya. Nanti setelah dilengkapi seperti biasa nggih, kelengkapinya di SISN dengan operator. Setelah itu nanti apa usul approve bisa japri ke saya, nanti langsung saya approve datanya. Setelah lengkap baru di-download DRH-nya kemudian di-upload di DMS gitu nggih. Nggih, Oke, terima kasih siap, Mas Mas. Ganda. Nggih, sudah cukup jelas nggih dari Sukomoro juga nih. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mumpung kita ketemu nggih. Masih semangat nggih teman-teman? Nggih, karena buka puasa masih lama lagi ya. Jadi saya harapkan masih semangat. Oh, ini ada lagi. Dari Diah PW. Untuk memunculkan item apa saja yang perlu diupload itu siapa nggih? Gimana? BKD atau operator dinas. Karena di saya di bagian ijazah hanya ijazah S1 dan sudah hijau. Yang SD, SMP, SMA tidak ada. Apakah diperlukan SD, SMP, dan SMA di-upload untuk bisa 100%? Oh, nggih, izin. Jadi gini ya, aplikasi DMS di MSN ini sudah terintegrasi dengan SISN. Jadi ketika di riwayat pendidikan itu cuma satu, nanti di DMS cuma satu gitu. Nah, terus kenapa di SISN cuma satu? Mungkin yang terakhir ya satu ya. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Kemarin ada siapa ya? Ketika dia punya ijazah S1 apa perlu SMA SMP? Nah, saya kira enggak usah ya. Jadi ketika dia punya S1 otomatis dia mesti punya SMA SMP gitu. Jadi untuk sementara enggak usah, soalnya untuk update di SISN misalnya oh ini baru S1 kemudian SMA SMP mau update itu tadi approve-nya berlapis ya dari BKP SDM kemudian sampai BKN. Nah ini untuk BKN kan mereka juga banyak Terlalu panjang. Iya, jadi sementara yang penting DMS sudah satu terus hijau itu sudah aman gitu. Intinya seperti itu, nggih. Oke. Jadi terintegrasi ya. Data yang di DMS itu enter-nya di SISN SISN. itu ya. Oke, jadi cukup ketika itu sudah memang berwarna hijau, tidak usahlah Ya, menambahkan untuk sementara itu dulu. SD, SMP, SMA Ya. karena proses approve-nya yang sangat panjang. Iya. Kecuali gini, tadi yang disebutkan kan ada yang pencantuman gelar ya itu
di SISN S1 kemudian udah lulus S2. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Enci untuk pencantuman gelar. Nah, monggo diusulkan aja pencantuman gelarnya gitu. Nanti setelah pencantuman gelar RCC, otomatis di FS-nya tinggal diupload S2-nya gitu, udah selesai. Nggih, terima kasih Mas Ganda. Masih ada lagi. Oh, tulisannya matur suwun sangat informasinya. Nggih, Yes. baik. Oh, ini masih ada lagi dari Oppo F11. Oppo kabare atau Oppo iki? Nah, ya. Di operator UPTD tidak ditemukan dokumen yang diupload melalui MyASN. Solusinya seperti apa? Ini gimana nih? Di operator UPTD Izin. tidak ditemukan. Ini bisa aja nyalakan apa mic-nya. Coba seperti gimana Mas? Coba Mas Oppo, Mas Oppo, Oppo salahku atau Oppo? Ono Oppo ngono ya. My Oppo, nggih. Mungkin seperti ini ya Pak. Oh itu ya. Nggih. Monggo Pak Oppo. Assalamualaikum Mas Ganda. Nggih, siap. Waalaikumsalam. Teman-teman sudah upload di MyASN, tetapi saya buka di inbox usul di SIASN tidak menemukan apa yang mereka upload itu. Saya cari tidak menemukan. Gimana nggih sarannya? Oh, nggih, izin. Ini DMS Mas ya? Ya, DMS sudah diupload melalui Seperti DMS. saya jelaskan tadi, untuk DMS itu operatornya beda Mas. Jadi hanya sementara BKPSDM kan memang di UPD kan ada operator Simpek sama SSN itu untuk DMS beda. Nanti untuk upload DMS ini nanti kita tunggu surat tugas dari OPD yang kita mintai operator tadi nggih, PIC. Dan nanti baru kita setting siapa yang sebagai operator, baru yang bisa mengapprove itu Mas. Jadi jadi tadi kan DMS itu di aplikasi MySN Mas. Itu Ya, nggih. bukan yang sama SSN, beda nggih. Itu nggih. Approve-nya beda lagi linknya. Nggih. Oh, approve-nya bukan lewat SIASN. Iya, bukan Mas, bukan. Lewat DMS sendiri, ada aplikasinya sendiri. Ya, betul. Bukan, saya cari kok soalnya tidak menemukan. Nggih, Mas. Iya, nggih. Berarti bukan, Mas. menunggu operator dari yang ditunjuk tadi ya. Iya, nggih. Tapi ini kemarin Oke, terima sudah kasih, Mas beberapa Ganda. kita approve juga Mas yang Cuma karena kita timnya terbatas dan yang usul approve banyak, makanya kita pecah nggih. Tadi ada di Pora Kesehatan, PUPR dan RSUD itu personal banyak, nanti kita minta bantuan untuk approve di situ nggih. Gitu Mas ya. Oke. Oke, insya Allah sama Terima Mas. kasih Mas Ganda. Nggih, siap. Nggih. Sama Mas. Terima kasih Mas Oppo. Nggih. Iya, namanya Oppo. Nggih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Dinas Koperasi. Mohon izin bertanya, apakah untuk jabatan fungsional yang menuju ke ahli madya ada syarat harus S2? Nggih, ini agak melenceng, tidak apa-apa. Saya izin bantu menjawab saja. Saya barusan Mumpung barusan saya juga baru selesai untuk uji kompetensi ahli madya. Nggih, untuk jabatan fungsional ada syarat harus S2, setahu saya tidak ada. Tapi silahkan melihat kembali karena ini dari Dinas Koperasi, jabatan fungsional tersebut untuk instansi pengampunnya, persyaratan, siapa tahu ada persyaratan tambahan yang kami sendiri tidak tahu, silakan dicek lagi untuk persyaratan untuk ahli madya. Tapi setahu saya untuk ahli madya minimal nilai PAK-nya itu sudah 200. Nah ini silakan untuk PAK-nya bisa dikonversi langsung dari Ekin BKN, dicek kembali dari tahun kalau memang berasal dari struktural yang kemudian penyetaraan, bisa dimasukkan berapa nilai penyetaraan yang diakui, kemudian dicek kembali setiap tahunnya mendapat PAK berapa dari predikat penilaiannya. Seperti itu. Jadi setahu saya kalau untuk salah satu persyaratannya paling tidak PAK-nya itu 200. Tapi kalau untuk pendidikan boleh dicek kembali ke instansi pembina untuk persyaratan pendidikannya seperti apa. Oke, terima kasih. Saya lanjut, ini dari Dishub Kabupaten Magetan.
D2NP NP. tadi apa nggih Pak Ganda? Oh nggih. Nggih. Ini informasi dari BKN Kanrek ya. D2NP itu nggih, yaitu bekas nota pertimbangan teknik SK CPNS. Jadi untuk teman-teman yang baru mungkin ada nggih perteknya yang itu. Jadi ada SK CPNS, kemudian ada perteknya BKN, penetapan BKN. Cuma untuk teman-teman angkatan yang sudah lama-lama itu kebanyakan tidak diberi itu dokumennya. Jadi untuk yang tidak punya ya diabaikan ada sementara. Jadi mungkin itu nanti sedikit ya pengaruhnya, paling nilainya kalau bisa 90-an. Ke Panci berapa ya? Panci? Tidak adanya 97 ya? Iya. Ini kan kalau di saya update karena juga. ada SKP 2022 belum saya upload, kemudian pindah instansi belum, kemudian juga diklat tadi saya input tapi belum saya upload dokumennya. Kemudian yang jabatan staf belum, sehingga cuma 93,8. Termasuk juga ini yang D2NP ini enggak ada, nol. Nah, tapi masih bisa itu 93,8. Jadi di luar D2NP ini, kalau yang lainnya bisa 100, ya bisa 100%, kemungkinan bisa mencapai sampai 97-an lah. Itu. Oke, pengaruhnya kecil sekali untuk nilai NP gitu ya. Tapi memang untuk yang seangkatan saya ini memang enggak dikasihkan Oke, itu. angkatan Kalau- bersenjata ya. Pak Inci. Iya. Zaman old ya, itu nggak dikasihkan. Tapi kalau yang baru-baru sepertinya ya juga dilampirkan di SK. Karena memang itu dasar untuk pengangkatan sebagai CPNS. Itu. Oke, baik, terima kasih. Ini ada lagi terakhir. Izin bertanya, waktu Des Peremajaan Data untuk CASN data pendidikan sudah lengkap, tapi di DMS kok merah nilainya 0. Ya, betul. Ini mumpung ada aplikasi DMS ini, jadi ketika upload riwayat pendidikan misalnya S1, SMA sampai terusnya, kemudian upload itu ketika kita approve sudah langsung hijau nilainya seperti itu. Jadi untuk Des kemarin kita kan lewat SISN itu approve-nya berjenjang sampai BKN gitu. Jadi ini sama BKN juga belum di-approve ini gitu. Kan mereka juga menangani satu Jawa Timur gitu, mungkin banyak instansi. Jadi intinya kalau sebelumnya sudah upload lewat CASN tapi belum di-approve, silahkan upload kembali lewat DMS betul, saja. Itu shortcutnya di Iya, situ. shortcut. Oke. Biar cepat. Oke. Kita tolong guys, dibantu teman-teman PNS di UPD nggih. Nanti kalau ada kendala langsung hubungi saya gitu. Nggih, minta tolong nggih, dibantu nggih, dibantu dengan action bukan Ya. dengan doa. Begitu nggih Mas Ganda. Iya, betul Nggih. nggih. Baik teman-teman, jangan lupa untuk daftar hadir dan sertifikat sudah kami share ya. Sebelumnya juga sudah kami share, ini kami share kembali. Jangan lupa untuk diisi daftar hadirnya karena hari ini hari kerja sampai dengan jam 11, maka daftar hadir akan kami tutup sesuai jam kerja nggih. Lewat daripada itu 11.30. Lewat dari 11.30 jika belum mengisi maka tidak bisa kami proses untuk daftar hadir sosialisasi di hari ini. Nggih, mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu semuanya atas penyampaian tadi. Kemudian izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan bahwa kompetensi ASN berperan penuh dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi apabila kompetensi yang dimiliki oleh ASN tidak dikembangkan. Bahwa peningkatan kompetensi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga organisasi, tetapi juga melibatkan peran aktif dari masing-masing ASN. Maka kami harapkan seluruh ASN berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan berkomitmen untuk terus mengembangkan diri agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tidak kalah penting bahwa DMS ini juga sangat penting, mengingat ketika data kita lengkap maka menjamin kelancaran dalam pelayanan kepegawaian. Skor DMS yang tinggi menunjukkan data
dan dokumen kepegawaian lengkap, valid, dan terverifikasi, kemudian mencegah dokumen hilang, serta memenuhi kewajiban digitalisasi arsip negara. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi aktif mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Dan tentunya jangan lupa mengisi form daftar hadir dan juga feedback yang sudah kami bagikan di kolom chat, karena masukan dari Bapak Ibu semua sangat berharga untuk kami untuk bisa lebih baik lagi pada program-program selanjutnya. Dan kami berharap semoga semua peserta sosialisasi yang hadir pada hari ini mendapatkan pencerahan dan juga insight yang baik dari apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan pagi ini banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan. Izinkan saya pantun lagi. Tadi dibuka sudah dengan pantun, saya akan menutup juga dengan pantun. Duduk santai di depan teras, menunggu azan maghrib untuk buka puasa. Terima kasih atas perhatian yang ikhlas. Mohon pamit dan sampai jumpa. Saya Yanti selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.